Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu dari program studi S1 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai microcontroller. Yang pertama ada prinsip dasar dari microcontroller. Microcontroller berasal dari kata mikro dan controller. Mikro artinya benda yang berukuran mikro atau kecil, sedangkan controller artinya pengendali atau pengontrol. Microcontroller dapat diartikan sebagai alat pengontrol yang berukuran kecil dan terintegrasi layaknya sebuah komputer kecil yang tertanam dalam chip. Microcontroller pada umumnya digunakan dalam produk dan perangkat yang dikontrol secara otomatis, seperti sistem kendali mesin mobil, perangkat medis implan, kendali jarak jauh, mesin kantor, peralatan, perkakas listrik, mainan, dan sistem tertanam lainnya. Lanjut masih di prinsip dasar microcontroller, yaitu mengenai komponennya. Yang ada beberapa komponen, kita bahas satu persatu. Pertama ada CPU, Central Processing Unit. CPU ini merupakan otak dari microcontroller yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, kemudian menerjemahkannya, lalu pada akhirnya dieksekusi. Kemudian lanjut ada memori atau penyimpanan. Ya, fungsi memori dalam microcontroller digunakan untuk menyimpan data dan program. Biasanya terdapat RAM dan ROM. Lanjut, port input-outputnya. Port input-output ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke microcontroller. Lanjut, ada timer counter atau biasa disebut sebagai pengatur waktu dan penghitung. Operasi utama yang dilakukan time counter ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Timer counter ini merupakan salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Lanjut, ada ADC atau Analog to Digital Converter. Konverter ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Contohnya, misal sinyal input dari sensor bisa diubah dalam bentuk digital. Input digitalnya ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Selanjutnya, DAC, Digital to Analog Converter. DAC ini melakukan operasi pembalikan konversi ADC. Jadi DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Lanjut, ada interrupt control atau kontrol interupsi. Kontrol interupsi ini digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan dalam program kerja microcontroller. Interrupt ini dapat berupa eksternal maupun internal. Yang terakhir ada Special Functioning Block. Special Functioning Block ini merupakan blok fungsi khusus. Beberapa microcontroller biasanya kan hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Nah, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus yang operasi khususnya dinamakan sebagai blok fungsi khusus. Kurang lebih seperti itu. Lanjut masih di prinsip dasar microcontroller, yaitu cara kerja microcontroller. Yang pertama, microcontroller menerima input dari perangkat eksternal melalui pin-pin inputnya. Input yang diterima diolah oleh microcontroller menggunakan program yang di-load ke dalam memori internalnya. Microcontroller mengeksekusi perintah yang diperlukan sesuai dengan program yang di-load. Kemudian, microcontroller mengirimkan output ke perangkat eksternal melalui pin-pin outputnya. Dan yang terakhir, microcontroller dapat mengontrol berbagai macam elektronik setelah melalui beberapa proses tersebut.
Lanjut ke bagian arsitektur microcontroller. Jadi arsitektur microcontroller ini dibagi menjadi CISC dan RISC. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama CISC atau Complex Instruction Set Computer. Mikroprosesor CISC ini merupakan jenis microcontroller yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh microcontroller CISC yaitu Intel 80C51 atau MCS51 dan Motorola 68HC11. Yang kedua ada RISC, Reduced Instruction Set Computer. Mikroprosesor RISC ini merupakan jenis microcontroller yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit, berbeda dengan CISC yang kompleks dan lengkap tadi. Pada arsitektur RISC ini jumlah instruksi lebih sedikit, tetapi memiliki banyak register dibandingkan dengan CISC. Selain itu, pada arsitektur RISC kebanyakan instruksi dieksekusi hanya dalam satu clock cycle dan mode addressing memori yang sederhana. Contoh microcontroller RISC yaitu Atmel VR, kemudian microchip PIC2 atau 16CXX, dan National Semiconductor COP8. Lanjut ke perkembangan microcontroller. Microcontroller ini pertama kali diperkenalkan oleh Texas Instruments dengan seri TMS 1000 pada tahun 1974 yang merupakan microcontroller 4 bit pertama. Microcontroller ini mulai dibuat sejak 1971. Kemudian pada tahun 1976, perusahaan Intel ini mengeluarkan microcontroller yang kelak menjadi populer dengan nama 8748 yang merupakan microcontroller 8 bit. Sekarang di pasaran banyak sekali ditemui microcontroller dari 8 bit sampai dengan 64 bit. Sehingga perbedaan antara microcontroller dan microprosesor sangat tipis. Masing-masing vendor mengeluarkan microcontroller yang dilengkapi dengan fasilitas yang cenderung memudahkan user untuk merancang sebuah sistem dengan komponen luar yang relatif lebih sedikit. Jadi lebih praktis ibaratnya seperti itu. Saat ini microcontroller yang banyak beredar di pasaran adalah microcontroller 8 bit varian MCS51 yang CISC dikeluarkan oleh Atmel dengan seri AT89SXX dan microcontroller AVR yang merupakan microcontroller RISC dengan seri Atmega 8535. Dengan microcontroller tersebut, pengguna pemula sudah bisa membuat sebuah sistem untuk keperluan sehari-hari. Contohnya seperti pengendali peralatan rumah tangga jarak jauh yang menggunakan remote control televisi, radio frekuensi, maupun menggunakan ponsel, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kata yang sulit untuk dipahami. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.